Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kunci rezeki di saat pandemi. Masya Allah, tadi guru-guru kita sudah menjelaskan apa hukum PHK dalam pandangan Islam, lalu juga cara menyikapi rezeki yang sulit saat pandemi, lalu juga cara bangkit dari keterpurukan. Masya Allah. Nah, tapi tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab nih sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Afan nih, boleh langsung dijawab aja nih. Yang Tentang tadi yang apa kepotong. tuh? Nah, mungkin ada jamaah yang baru bergabung, saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Nih, apakah dengan kondisi seperti ini di tengah pandemi, rezeki seret, kita boleh nggak sih minta donasi? Contohnya minta donasi saat sedang COVID, bikin kayak sumbangan online gitu. Nah ini Penggalangan dana. Betul, saya bingung nih hukumnya gimana nih, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Gali, Mas Mikdad, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal meminta-minta. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin surga bagi orang yang meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita bergantung. Namun ternyata ada beberapa golongan dalam riwayat disebutkan yang memang bisa untuk terpaksa. Jadi bukan mencari kekayaan dari meminta-minta, tapi terpaksa untuk meminta. Yang pertama adalah orang yang memikul beban berat di luar daripada kesanggupannya. Namun ini ukurannya adalah dia sendiri ya. Jadi dia setelah dia berusaha memang mentok gitu ya, maka dia boleh meminta bantuan. Yang kedua adalah orang yang terkena musibah dan habis hartanya karena musibah tersebut. Misal ada orang yang kebakaran, kemudian musibah yang terjadi sehingga benar-benar habis ya, habis kecurian misalnya. Kemudian yang ketiga orang yang benar-benar miskin. Lalu ada bertanya kepada Rasulullah, mana ukuran miskin itu? Ukuran miskin itu ketika tetangganya 3 orang yang sehat bersaksi bahwa memang dia orang miskin, memang dia orang yang tidak mampu. Jadi ada saksi orang yang berakal, orang sehat mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Namun pertanyaannya, bagaimana jikalau ada orang yang meminta donasi, ada orang yang meminta-minta ketika dalam keadaan keterpurukan, maka subhanallah ada aturan dalam meminta. Jangan meminta, kata Imam Al-Ghazali, meminta-minta lalu untuk menimbulkan rasa malu bagi si pemberi. Contoh misalnya ada orang yang begini nih, galang dana kemudian dia nyinggung-nyinggung gitu loh. Kayak centang biru masa enggak nyumbang, centang biru masa enggak nyumbang. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu haram, itu uang yang didapatkan, bantuan yang didapatkan itu sama dianggap sebagai ghasab gitu, penipuan atau yang namanya mengambil harta secara tidak halal. Contoh misalnya nih, ada kondangan ya, ada kondangan, tiba-tiba datang dia, tidak diundang. Tuan rumah kira-kira ngusir dia enggak? Pastilah. Enggak ngusir dong, malu. Mungkin tapi malu ya. Ya enggak enak kan, pasti dikasih makan. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu haram. Haram? Kenapa? Karena hanya berdasarkan enggak enaknya tuan rumah. Karena berdasarkan karena malu tuan rumah kalau enggak ngasih makan ke dia. Lagi makan di warung, tiba-tiba ada yang minta-minta. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Ini ada masjid nih mau disumbang. Wah Pak Haji ini kan Masya Allah udah haji, udah ini. Malu kan Pak Haji dikatain udah haji, udah ini lalu enggak nyumbang. Karena malu dia nyumbang, maka subhanallah itu tidak halal baginya uang donasi tersebut. Namun demikian jikalau dilihat dalam keadaan sekarang banyak memang orang yang harusnya dibantu. Betul. Sebelum mereka meminta, marilah kita nih yang duluan membantunya. Namun ternyata kita nggak boleh memang menimbulkan rasa malu bagi si pemberi. Artinya dia memberikan karena malu aja. Karena ternyata kita nggak tahu, siapa tahu di belakang kita dia udah nyumbang misalnya. Di belakang kita dia sudah membantu. Maka subhanallah urusan minta-minta ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sehingga dikira mereka adalah orang yang sanggup, orang yang mampu padahal mereka sedang dalam keadaan tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Nah makanya nih sekarang kalau misalnya bikin acara resepsi gitu harus pakai dress code sama kartu undangannya harus dibawa. Itu biar nggak terjadi seperti itu Ustaz Syam. Biar nggak banyak. Dress code bisa juga pakai QR code gitu. Nah jadi kan nggak bisa harus khusus tamu yang diundang. Masya Allah.
Baik jamaah, Masya Allah nih luar biasa semakin seru pembahasan kita mengenai kunci rezeki di saat pandemi ini. Kita akan bahas lagi, kita akan tanya-tanya sama guru-guru kita lagi. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Seorang warga Cikokol, Kota Tangerang bernama Shani Budi menjadi korban penipuan jual beli tabung oksigen. Shani mengaku mendapatkan nomor penjual tersebut dari Instagram yang mengatasnamakan PT Nison Indonesia. Lantaran sangat membutuhkan tabung oksigen untuk ibu mertuanya saat bersaturasi oksigen rendah, ia tak berpikir panjang dan langsung menghubungi nomor tersebut. Ia mengatakan langsung mentransfer uang 2,2 juta rupiah karena diminta untuk membeli minimal 3 tabung gas oksigen berukuran 1 meter. Nomor rekening penjual tersebut atas nama Muhammad Hamka Pratama. Namun seusai uang tersebut ditransfer, penjual susah dihubungi dan mengaku sibuk lantaran banyak pesanan tabung oksigen. Karena tak kunjung direspon baik, korban kemudian datang ke kantor PT Nison Indonesia di Neglasari, Tangerang. Ia meminta untuk bertemu dengan direksi PT Nison Indonesia agar dibuatkan surat pernyataan kalau tidak ada pegawainya yang bernama Muhammad Hamka Pratama. Dari situlah Shani akhirnya sadar bahwa ia ditipu. Shani akhirnya mengadukan dugaan tindak penipuan ini ke Polres Metro Tangerang Kota. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar miris banget saya. Orang di saat kondisinya lagi susah, lagi darurat, mungkin orang tuanya sedang sakit, malah masih aja ada orang yang memanfaatkan. Aduh, ini Ustadz Maulana. Orang di kala duka. Ini gimana ya, mesti jahat banget ya Ustadz Maulana ya. Banget. Nah ini nih, jadi pertanyaan saya nih bagaimana ya kita caranya supaya kita bisa menjaga iman kita agar terhindar dari perbuatan maksiat dalam mencari rezeki ini. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Terima kasih. Izin Ustaz Air. Mas Gali, Masya Allah, makasih banyak atas kedatangannya. Iya. Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Nah berbicara tentang menjaga iman agar terhindar dari perbuatan maksiat dalam mencari rezeki. Yang jelas anggota tubuh ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka yang paling kita harus jaga, menjaga anggota tubuh. Karena ini yang bergerak, ini akan jadi saksi, ini akan minta dipertanggungjawabkan. Yang pertama jaga mata dari hal perkara yang diharamkan. Mohon maaf ya, dari mata turun kemana-mana itu. Maka matanya dijaga. Makanya saya baru lihat, kenapa imam-imam Arab itu pakai pakai apa namanya? Simak. Ya simak itu tuh ternyata memang matanya supaya tidak lihat kemana-mana ya. Kalau perempuan kan pakai cadar supaya mulutnya terjaga kan. Kalau laki-laki nih, oh gitu aku amati, oh gitu ya. Apalagi menjaga telinga dari mendengarkan perkataan yang diharamkan. Dan ini juga bisa jadi dari mendengarkan, oh caranya gini-gini. Sehingga dia ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang maksiat, yang dosa, dan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang, mohon maaf, yang bukan haknya. Nah makanya hati-hati melihat, hati-hati. Kadang-kala orang tidak ada keinginan, tapi karena penglihatannya, ada kesempatan, begitu juga telinganya, ada kesempatan atau mendengarkan teknik dan caranya, ini hati-hati. Kemudian apa? Yang ketiga, menjaga lidah. Jangan sampai tadi tuh, dia nelpon orang, transaksi, dan ternyata dia menipu dan sebagainya. Ada tipu di situ, maka ini harus jaga, jangan sampai justru kita mengambil yang bukan hak kita. Hati-hati loh, semua yang masuk dalam tubuh kita akan jadi darah, daging, dan tulang, itu kelak nanti akan tidak ada pembersihnya kecuali apinya neraka. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, sesuatu yang diharamkan. Ya, makanya yang keempat ini adalah menjaga perut dari makanan yang diharamkan. Bagaimana doanya bisa diijabah? 40 hari baru bisa terganti makanan yang masuk. Aduh, nauzubillah. Jadi lama sekali tuh, 40 hari. Makanya hati-hati doa, amalan dan sebagainya itu tertahan. Apalagi, nauzubillah, kemaluan. Nah ini kemaluan kan, mohon maaf, kemaluan itu bisa jadi karena apa? Pengaruh dari penglihatan, pikiran, penglihatan, dan perut. Kembali lagi ke perut. Penglihatan, karena melihat sesuatu yang diharamkan, terpancinglah dia untuk melakukan hal maksiat. Betul. Apalagi pikiran-pikirannya membahayakan sesuatu. Bahkan makanan yang masuk dalam perut kita memotivasi. Makanya Islam itu tidak memakan binatang buas. Kenapa? Jangan sampai menyipati sifat binatang buas itu dan sebagainya. Apalagi menjaga kedua tangan. Nah inilah yang terjadi. Nipu, curi dan sebagainya, hati-hati. Makanya ada hubungannya dengan potong tangan dan sebagainya. Lalu menjaga kaki, jangan sampai kita berada di tempat maksiat, di tempat yang zalim dan sebagainya. Jangan sampai juga kita masuk dalam ranah perbuatan maksiat itu. Makanya lingkungan, dengan siapa bergaul, hati-hati. Iman itu kadang-kala naik turun.
Naik ketika dengan kebaikan, turun dengan adanya dosa. Jadi naik turun, naik turun. Dan virus yang terjadi sekarang corona bisa jadi mengenai tubuh tapi menghapuskan dosa. Tapi virus yang mengenai hati kita, iman kita merusak dan nanti akan dihapuskan dengan apinya neraka. Masya Allah, luar biasa kata-katanya. Gimana coba Ustadz Maulana ulangi lagi? Aku Lupa aja. Kalau diulangi. Virus corona yang mengenai tubuh kita Iya. bisa jadi menghapus dosa. Menghapus Tapi dosa. virus yang mengenai iman kita, hati kita bisa jadi merusak amal ibadah kita. Waduh, makanya ini catatan buat kita semua nih. Baik jamaah, nih luar biasa pembahasan kita, seru sekali. Makanya ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, Masya Allah nih pertanyaannya bagus-bagus sekali yang sudah masuk ke sosial media Islam itu indah. Nah ini pertanyaan pertama langsung aja kita bacain. Ini dari @santis911. 911 nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, kan sekarang banyak yang menggunakan pay later termasuk saya. Jadi kita beli sekarang bisa bayar bulan nanti. Jadi kayak ditalangin gitu. Sama titik-titik, tapi ada biaya transaksi sama biaya penanganannya. Apakah itu riba atau gimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasannya boleh dijawab guru kita Ustadz Ahmad Ridwan, silakan Ustadz. Izin ya Mas Gali, Mas Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang apa yang ditanyakan tadi, bahwa sesungguhnya ada dua sih sebenarnya prinsipnya. Apakah itu yang mengandung unsur ribawi atau yang syar'i? Nah yang syar'i itu ada akadnya namanya. Nah akadnya disebut dengan multiple akad. Multiple akad dalam ekonomi Islam itu yang pertama, apakah di sana bebas riba dengan cara bahwa seseorang itu mengambil sesuatunya karena ada sesuatu yang dilegalkan oleh Allah, oleh agama. Contoh misalkan dia menjadi akad kafalah. Akad kafalah kapan berlakunya? Akad kafalah jika nasabah meminjam fasilitas dari lembaga keuangan, gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah jika seseorang ini melakukan akad ijarah. Ijarah hanya meminjam, ya istilahnya hanya meminjam apa-apa yang menjadi kepentingan dia. Kepentingan dia apa? Nah ini nanti ada mungkin hitungannya atau seperti apa. Nah yang ketiga adalah kalau dia bertransaksi melalui misalkan ATM ya, anjungan tunai mandiri. Nah maka sesungguhnya di situ tidak mengapa dia mengambil hal tadi atau Masya Allah, luar Tapi kalau biasa. selain itu nggak boleh. Sebenarnya penjelasannya masih panjang ya, tapi Panjang. mungkin mudah-mudahan tadi pertanyaan terjawab nih. Baiklah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari @Instagram @sriyuni_astuti908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz tentang rizki. Bapak Ustadz kan rizki bisa dicari, tapi kalau saya tidak bekerja, bagaimana Bapak Ustadz? Apakah ada rizkinya? Nah ini mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi nih rezeki tapi dia lagi nggak punya kerjaan. Jadi gimana nih pandangannya, boleh dijawab guru kita Ustadz Syam, silakan. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Ini ayat tentang jaminan rezeki bagi yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, karena sifat rahmannya Allah. Siapapun akan dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia atau sampai binatang melata pun itu udah ada rezekinya. Minimal nih di zaman pandemi seperti ini kita lihat orang yang kekurangan saturasi oksigen sampai harus pakai tabung oksigen, minimal kita dapat rezeki oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau dikatakan samakah rezekinya orang yang bekerja dengan tidak bekerja, tentu saja tidak. Maka Rasulullah SAW saja itu berdagang, kemudian nabi-nabi yang lain juga berdagang. Lihat bagaimana Rasulullah membanggakan Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam dibanggakan dalam Al-Quran itu bukan karena raja. Bukan karena Nabi Daud itu adalah raja, tapi Nabi Daud adalah pandai besi. Jadi Nabi Daud tetap makan dari tangannya ketika Masya Nabi Daud Allah. itu menjadi seorang pandai besi. Padahal raja loh itu Nabi Waduh. Daud. Jadi emang harus bekerja. Masya Allah, kita tetap ikhtiar ya. Betul, Aduh, Masya ikhtiar. Allah. Nah ini saya mau to the point aja nih, saya mau ke Ustadz Maulana nih. Apa Ustadz, itu? nih kita di tengah pandemi ini udahlah semuanya jujur-jujuran aja pasti kena dampaknya. Ada gak sih amalan supaya kita rezekinya dilancarin? Saya mau tanya Mas Gali. Mas Gali, jawab dong. Iya, Mau dapat amalan?
Mau. Kan belum dapat kerjaan sekarang kan, Iya. habis PHK. Iya. Mau dapat amalan? Mau. Kita sama-sama ya. Ya. Apa Di Islam itu Indah setelah yang lewat ini. Ya Allah, baik jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.